Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Pagi hari ini tanggal 1 Juli tahun 2025, saya terberkati dengan firman Tuhan di Amsal 30 ayat yang pertama sampai yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku." Puji Tuhan. Gemar pagi hari ini saya beri judul, Rendahkan hati dan bersandarlah pada Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Amsal 30 ayat pertama sampai yang kedua berbicara tentang pengakuan keterbatasan diri dan ketidakmampuan untuk memahami hikmat Allah. Penulis bagian ini yaitu Agur menyatakan bahwa ia telah berlelah-lelah dan merasa lebih bodoh daripada orang lain, serta tidak memiliki pengertian manusia yang sejati. Ayat yang pertama, perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku." Di sini Agur memulai bagian ini dengan pengakuan akan kelelahannya dalam mencari hikmat Tuhan. Ia merasa telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap masih merasa kurang mengejar hikmat Tuhan. Ayat yang kedua di sini, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. Secara jujur, Agur mengakui ketidakmampuannya dalam memahami hikmat. Ia merasa bahwa ia tidak memiliki pengertian manusia yang sejati, apalagi hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Amsal 30 ayat yang pertama sampai kedua, saya mendapatkan 4 poin yang penting sebagai dasar kita untuk mencari hikmat Tuhan. Yang pertama adalah pengakuan keterbatasan. Amsal 30 ayat pertama sampai kedua mengajarkan kita untuk mengakui keterbatasan diri kita. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memahami segala sesuatu, terutama hikmat Tuhan. Mari kita mengakui betapa terbatasnya diri kita. Oleh karena itu kita membutuhkan hikmat Tuhan, supaya kita bisa memahami segala sesuatu maksud Tuhan. Yang kedua adalah kerendahan hati. Seperti pengakuan Agur menunjukkan kerendahan hatinya, ia tidak mencoba menyembunyikan ketidakmampuannya, tetapi justru ia mengungkapkan dan mengakuinya, bahwa dia lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. Betapakah dia sangat merendahkan hatinya untuk mencari hikmat Tuhan. Tidak ada kesombongan dalam dirinya. Yang ketiga di sini tentang pencarian hikmat. Meskipun Agur merasa terbatas, tapi dia terus mencari hikmat Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pencarian hikmat adalah proses yang berkelanjutan. Bukan satu kali proses setelah kita mendapatkan dan kita berhenti, tetapi proses pencarian hikmat Tuhan adalah proses yang berkelanjutan. Yang keempat adalah ketergantungan pada Tuhan. Amsal 30 ayat pertama sampai yang kedua mengingatkan kita bahwa hikmat sejati hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Kita perlu mencari hikmatnya dan selalu bersandar kepada Tuhan. Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, jangan merasa minder jika merasa tidak memahami sesuatu. Teruslah belajar dan terus mencari hikmat Tuhan tanpa ada rasa lelah. Yang kedua, akui keterbatasan diri dan jangan takut untuk bertanya. Jangan pernah merasa sombong, angkuh, merasa bisa, merasa pandai.
Kalau kita sombong, angkuh, merasa bisa, merasa pandai, kita tidak akan mendapatkan hikmat Tuhan. Kita mengandalkan kepandaian diri kita, dan kemungkinan besar yang kita pahami itu salah, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang ketiga adalah selalu rendahkan hati dan bersandarlah pada Tuhan dalam segala hal. Tuhan ajarkan kita untuk selalu merendahkan hati dan selalu berharap kepadanya. Maka semuanya akan Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Yang keempat adalah pencarian hikmat adalah perjalanan seumur hidup, bukan tujuan akhir. Kenapa bukan tujuan akhir? Karena jika kita sudah menerima hikmat Tuhan, kita tidak akan pernah mengejar atau mencari hikmat itu lagi. Kita akan merasa cukup. Sedangkan pencarian hikmat adalah perjalanan seumur hidup kita, agar kita selalu bersandar terus kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mulai pagi hari ini kita mulai belajar untuk selalu mencari hikmat Tuhan, selalu merendahkan hati, dan selalu bersandar kepada Tuhan, agar kita tidak salah melangkah dalam hidup ini. Mari kita awali pagi hari ini dengan mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami Tuhan, betapa pentingnya kami harus selalu merendahkan hati kami. Betapa pentingnya kami harus selalu berusaha berjuang mencari hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup ini ya Tuhan. Tuhan, ajar kami selalu untuk mengerti segala perintah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memakai hikmat yang hanya ada pada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bawa kami selalu ke dalam jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Selalu pegang tangan kami Tuhan, gandeng tangan kami. Berjalanlah beriringan dengan kami ya Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hari lepas hari hanya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetap semangat bergemar, rendahkan hati, selalu cari hikmat Tuhan seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.